Lihat bumi dan matahari itu seolah-olah kita melihatnya dari luar angkasa ya. Maka nanti yang terjadi itu seperti ini. Ya, bumi mengitari matahari. Kita bagi 4. Ada ketika posisi bumi sedang ada di sini. Kalau posisi bumi sedang ada di sini, maka kutub utara dengan kutub selatan apa bedanya? Kutub utara selama 24 jam malam terus. Ya. Kutub selatan yang terjadi 24 jam itu siang terus. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena sinar matahari itu jatuh tegak lurusnya di 23,5 derajat lintang selatan. Jadi ini ekuatornya ya. Ini ekuator. Oke. Nah, ada pertanyaan? Jadi Desember tanggal 21 matahari tegak lurus di 23,5 derajat lintang selatan. Ya. Nah, sekarang kita perspektif kita ada di bumi. Misalnya di sini Paul berdiri. Kita itu mau tinggal dimanapun pasti posisi kita tegak lurus dengan bumi, gitu ya. Nah, maka ketika 21 Desember, Paul melihat matahari itu miring. Ya. Selatan di kita itu di mana? Sana ya. Berarti tanggal 21 Desember nanti 1 bulan lagi, matahari itu terbitnya dari arah sana, miring tenggara. Nanti kemudian naik sana, kemudian turun. Ya. Maka bayangan kita nanti ada di utara. Ya. Nah, sekarang juga sama. Nanti kita gambarkan. Ya, yang ini dulu. Oke, paham ya? Nah, jadi perspektif kita dari luar angkasa melihatnya seperti ini. Tapi perspektif kita yang ada di bumi melihat matahari itu posisinya ada di selatan. Ya. Sekarang lanjut ke gambar yang ini. Kalau kita lihat gambar yang ini ekuatornya. Nah, ini ekuator 0 derajatnya. Matahari jatuh tegak lurus di bumi kemana? Sini kan? Nih. Di 23,5 derajat lintang utara. Orang yang tinggal di Katulistiwa, ya, maka melihat matahari itu posisinya miring ke sana. Ya. Jadi berarti matahari terbit dari sana. Udah. Seperti itu. Ya. Terus bulan Maret dengan bulan September itu matahari terbitnya tegak lurus dengan ekuator. Ya, Fabian Levy. Jangan tidur. Oh, tidur sana di moderator ada kasur. Oke, jadi matahari terbitnya itu tegak lurus dari timur. Nah, kita ada di ekuator ya. Maka kemudian jam 12 siang itu tidak ada bayangannya karena posisinya tegak lurus. Begitu. Oke? Masih bingung? Itu perspektif kalau kita melihatnya dari luar angkasa. Sekarang kita lihat ini ketika ada. Nah, ini ya. Nah, ini ada lihat di video di LMS ada video dampak rotasi, video dampak revolusi. Terus ada penjelasannya. Oh ya udah saya jelaskan lagi. Tadi bulan Maret September matahari terbit di ekuator ya. Jadi anggaplah ini kemudian Indonesia misalnya.
Ya. Jadi pada tanggal 21 Maret matahari terbitnya itu pas di posisi timur. Ya, lintasannya ini terbenamnya di sini. Terbitnya matahari. Jadi terbitnya matahari, lintasannya itu adalah ini. Terbit dari sini, kemudian terbenam di sini. Ya. Arlo, bawa catatanmu. Pindah sini. Duduk. Jangan kamu jauh-jauh dari Bandung cuma numpang ngobrol doang di sini. Balik lagi aja ke Bandung. Sini, Bu. Ya. Apa yang kamu sekolah jauh-jauh kalau tidak dimanfaatkan untuk belajar? Udah, itu bulan Maret. Satu bulan berikutnya berarti Maret, April. Nah, April itu matahari lintasannya itu ini. Nah, terbitnya di sini nih. Terbit di sini, kemudian nanti akan terbenamnya di sini. Jadi, satu bulan berikutnya tadi bulan Maret terbitnya tegak lurus ini. Satu bulan berikutnya terbitnya dari arah sana. Lintasannya ke sini. Bedanya? Beda apanya? Lintasannya beda. Kan 21 Maret kan lintasannya ini nih tegak lurus sama kita. Ya. Setiap hari itu dia bergeser. Ya. Kalau bulan dari Maret ke April itu mulai bergesernya ke arah utara. Ini utara. Jadi nanti satu bulan berikutnya April itu bergeser. Terbitnya itu dari sana. Nggak masuk kotaknya. Masuk Pak, masuk. Yang lain ada yang otaknya masuk. Ya. Bumi itu muternya gini. Bumi Keren agak muternya miring. gini tapi. Ya itu dampak dari miring itu adalah ini. Kalau buminya itu sumbunya tegak lurus seperti ini, maka matahari itu selalu terbitnya di lintasan yang sama. Tapi efek miring seperti ini, maka yang terjadi matahari terbit di arah yang berbeda. Misalnya begini, ini matahari, ya, ini bumi, miring ya. Nah, bumi begini. Nah, dia sinar dari sini akan jatuhnya di sini kan, di bagian selatan. Ketika kemudian ini bergeser ke sini, anggap gini ya, ini, maka sinar matahari akan jatuhnya di utara. Coba kalau kemudian arahnya begini terus, sinar matahari akan selalu tegak lurus dengan bidang yang tengah ini kan. Tapi karena kemudian dia miring, akhirnya kemudian berdampak terhadap pergeseran semu tahunan matahari. Jadi intinya, iya. Jadi gara-gara sumbunya miring, efeknya banyak. Ya. Nah, ini baru satu efek ya. Baru satu efek aja udah nggak masuk ke otak. Penjelasannya kurang jelas. Hah? Videonya Pak, video prosesnya. Ada di itu. Saya udah nonton video itu kali-kali Bapak. Sekalian jelasin betul. Kalian jelasin. Penjelasan Bapak dengan bahasa video itu jauh berbeda. Iyalah ini bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga. Lebih jelas mana? Lebih jelas video. Tapi enggak. Saya perlu penjelasan dari Bapak juga. Ini lagi dijelasin. Kurang visual. Di play, Bapak jelasin. Oke, ini kita jelasin, saya jelasin. Gambar gini tuh kayak nggak bisa dibayangkan. Saya bisanya cuma prediksi. Jakarta di mana? Ini. Oh, ini. Ini Jakarta di sini.
Jadi tanggal 21 Maret itu kita yang ada di Jakarta itu masih lihat matahari itu ada di utara karena matahari terbitnya lintasannya. Hah? Ke toilet? Ada solek-solek apa? Ya. Terbitnya itu di sini. Jadi kita di Jakarta itu melihat matahari itu miring sedikit ke sana. Terbitnya lintasannya ke sana. Jangan kamu nggak pernah lihat di sini terbitnya. Matahari terbitnya di mana? Yasmin. Tunjuk arahnya. Ya bener aja orang arahnya aja nggak tahu. Kamu masih nggak. Ini sampai saya berbusa-busa juga bakalan. Makanya saya butuh videonya kan. Sana sebelah sana. Timur sebelah sana. Pantes. Sana sebelah sana kan. Iya, terus timur. Iya, jadi berarti dari tadi saya jelasin materi terbit dari sana kamu nggak ngerti. Makanya. Ini. Oke, ini. Anggap garis-garis ini itu timur, ini barat ya. Ya. Saya sejajar, anggap saya tinggal di Pontianak. Sejajar dengan garis Katulistiwa, berarti ini 0 derajat. Jadi 21 Maret itu matahari terbitnya tegak lurus dengan garis ini nih. Nah, terbenam di sana. Oke. Sudah ya? Ini Maret. Kemudian 1 bulan berikutnya berarti April. April itu matahari terbitnya lintasannya bukan di sini lagi tapi sudah bergeser ke utara, berarti lintasannya garis yang ini nih. Nah, terbenamnya di sana. Dah. Berarti lanjut. 1 bulan berikutnya lagi berarti Mei. Mei itu matahari bergeser lagi. Lintasannya itu sudut tembok ini pada sini. Oke. Ya. Ini saya menjelaskan gerak semu tahunan. Artinya itu adalah bukan gerak sebenarnya. Jadi sebenarnya yang bergerak menyebabkan posisi itu bukan mataharinya, tapi adalah buminya kita yang berpindah posisi. Ya. Barat, utara terus, utara terus. Enggak seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Tadi kan saya menjelaskan mataharinya terbitnya menuju ke arah, makin bergeser ke arah utara. Sekarang bulan September. Setelah September, Oktober. Jadi September itu matahari sudah kembali lagi terbitnya sejajar dengan Katulistiwa lagi. Ya. 1 bulan berikutnya lagi Oktober, berarti matahari terbitnya lintasannya di garis yang ini. 1 bulan berikutnya lagi September, Oktober. Lintasannya itu adalah garis yang ini yang ada bolongannya tuh. Nah, itu mataharinya tuh. Nah, lintasannya di situ. Oke, udah punya bayangan? Tadi Oktober gimana, Pak? Iya, lintasan Oktober ini. Gambarin ya. Miring, Pak, miring ke sini. Oktober. Jadi September ini. Ya. November terbitnya lintasannya di garis yang sebelahnya lagi. Jadi dia ke sini. Ke sini kan. Ini kalau Maret, ini April, ini Oktober. Gimana sih? Muternya? Satu arah, cuma lintasannya berubah-ubah. Kenapa nggak begini terus, Pak? Kiri terus gimana? Ya kan tadi udah jelasin. Yang pertama tadi, setelah Maret itu dia mulai bergeser ke kiri. Mulai Juni udah mentok sampai utara. Setelah bulan Juni dia kembali lagi. Juni, Juli, Agustus, September balik lagi. Ya, setiap bulan itu bergeser. Ya, September, Oktober,
sini. November sana, Desember udah terakhir paling ujung. Nanti setelah Desember, Januari dia bergeser lagi ke sini lagi. Berarti bergeser ke sini lagi Januari. Balik lagi. Jadi gini, lintasan ini ini berarti bulan April. Ya, matahari terbit dari sini ya. Misalnya April. Maret, Mei lintasannya ini. April, Mei, Juni lintasannya ini. Jadi berarti dari sini bergerak ke sini, bergeser ke sini. Nanti di bulan Juli itu dia balik lagi, terbitnya dari sini lagi. Maka gambarnya gini kan, Juli, Agustus terbitnya di sini lagi, September terbitnya di sini. September itu udah balik lagi. Nanti setelah September berarti Oktober terbitnya dari sini. Nah, terus satu bulan berikutnya lagi Oktober, September, Oktober, November di sini, Desember sini. Terus balik lagi setelah Desember, Januari dia terbitnya di sini lagi. Begitu. Paham, Pak? Paham? Ya, maka hitungannya 6 bulan ada di utara, 3 bulan dia bergeser ke sana, 3 bulan bergeser kembali ke sini, 3 bulan lagi bergeser ke selatan, 3 bulan lagi bergeser ke ekuator lagi. Begitu. Ya. Kalau mataharinya terbit dan berubah setiap bulan, kenapa waktunya nggak berubah-ubah? Waktu apa, waktu jam atau waktu apa? Nah, kenapa waktunya tidak berubah-ubah? Karena waktu itu dibuat oleh manusia dengan hitungan yang sama. Tapi di waktu yang sama terbit matahari berbeda-beda kan? Sekarang kamu perhatikan nggak? Jam matahari terbit jam berapa? Jam 5 itu sudah terbit. Tapi ketika matahari sedang ada di utara, matahari terbitnya itu jam 6. Ya. Nah, jadi gerak semu tahunan matahari itu berpengaruh terhadap durasi siang dan malam. Tapi kita kenapa nggak sadar bahwa itu sebenarnya terbit matahari itu di waktu yang berbeda? Karena kita adanya di sini, jadi bedanya sedikit. Tapi kalau kamu misalnya tinggal di Eropa, durasi siang malamnya akan sangat jauh, ya. Di Eropa itu ketika matahari sedang ada di sini, siangnya lebih lama. Maka jam 10 yang kita sudah malam, di sana masih baru mau terbenam. Ya. Karena kalau matahari sedang ada di utara, wilayah utara itu siangnya lebih lama. Karena siangnya lebih lama, temperaturnya tinggi, maka di sana musim panas. Di sini, kalau di tanggal 21 Juni itu di Australia itu musim dingin. Kenapa musim dingin? Karena malamnya lebih lama daripada siangnya. Jadi begitu. Jadi berarti efeknya gerak semu tahunan matahari itu adalah berdampak terhadap durasi siang dan malam. Durasi siang dan malam nanti akan berpengaruh terhadap temperatur udara, ya, yang menyebabkan pergantian musim. Begitu. Oke? Tuh, kalau mendengarkan tidak mengimajinasikan memang susah. Kenapa tanggalnya pakai tanggal 21? Jadi sekitar 21 atau gimana maksudnya? Iya, karena kebetulan itu tepatnya antara fenomena alam dengan tanggal yang dibuat manusia itu tepat di tanggal yang ini. Ya. Kalau musim dingin terjadinya karena kenapa? Oke, musim dingin.
ketika matahari tanggal 21 Juni, matahari itu sedang ada di utara. Ini wilayah-wilayah utara ya, Eropa, Rusia, ya. Di sini siangnya itu lebih lama. Jadi kalau matahari sedang ada di situ, siangnya lebih lama. Maka karena siangnya lebih lama, menerima sinar mataharinya menjadi lebih banyak. Karena menerima sinar mataharinya lebih banyak, maka temperatur tinggi kan, jadilah musim panas. Sementara di sini yang terjadi kebalikannya, malamnya lebih lama. Karena malamnya lebih lama, maka temperatur yang sudah diterima di siang hari oleh daratan sudah terlepas kembali, jadi kemudian dingin. Akhirnya kemudian musim dingin, ya. Gitu. Sama gitu juga kalau misalnya kemudian malamnya, kita itu malam berapa lama? Berapa jam? Anggap aja 12 jam ya. Kalau ditambah 15 jam, ditambah menjadi 15 atau 18 jam, pasti kondisinya sama seperti di wilayah-wilayah Eropa. Semuanya beku. Ya. Kenapa kok semuanya beku? Karena temperatur panas yang sudah diterima oleh permukaan bumi akan kemudian dilepas semuanya, sehingga kita kemudian dingin, ya, begitu. Ada lagi pertanyaan? Belum. Pak, berarti Ya. di bulan Maret itu matahari tepat di Di atas bulan kita Maret ya? itu matahari tepat terbitnya di ekuator. Bagi orang-orang yang tinggal di misalnya mana Pontianak, ya, matahari itu kemudian terbit pas jam 12 itu tegak lurus. Gitu. Ada lagi? Pertanyaan? Kenapa harus di Pontianak, Pak? Kenapa? Kenapa harus di Pontianak? Karena kota yang sejajar dengan ekuator itu Pontianak. Pontianak. Saya kasih contohnya Pontianak. Sebenarnya ada kota-kota lain, tapi yang paling dikenal itu adalah Pontianak itu. Afrika kan ada musim dingin Pak, cuman kenapa dia tetap panas Pak? Afrika ada musim dingin, tapi kenapa kemudian panas? Bukan hanya Afrika, Australia itu berarti subtropis ya. Oke. Nah, moderator. Sekarang bangun. Cepetan. Sini. Dan aku moderator. Izin mau numpang tidur. Enggak Pak. Lah enggak gimana orang tadi tidur kok. Saya sempat dengan Pak. Saya agak pusing aja. Jelasin apa tadi? Tadi yang saya Kalau pusing, makanya kalau kamu kemudian pusing, silakan moderator ada obat di sana. Sana cepetan. Numpang tidur, minum obat, kemudian numpang tidur sebentar. Kalau sakit jangan dipaksakan masuk. Begitu, istirahat di rumah. Nah, tadi pertanyaannya wilayah subtropis ya. Kenapa subtropis itu ada musim dingin, tapi kemudian di sana suhunya cenderung dominan itu panas. Wilayah subtropis itu, ini saya harus menjelaskannya banyak, jadi waktunya nggak cukup. Jadi ada yang namanya angin pasat. Saya pernah jelasin angin pasat. Ini ekuator. Jadi dari selatan sama dari utara itu ada angin pasat itu geraknya begini ke ekuator. Nanti ketemu di ekuator bertabrakan. Ketika angin itu bergerak ke atas, uap airnya akan berubah menjadi awan. Ya. Maka ketika angin itu kemudian bergerak, uap air berubah jadi awan. Yang angin berlanjut itu bawa uap air enggak? Habiskan uap airnya karena sudah berubah jadi awan. Maka yang turun itu adalah angin kering. Nah, jadi efeknya wilayah-wilayah subtropis itu adalah wilayah kering. Maka kenapa gurun itu adanya subtropis? Karena pengaruh dari angin antipasat tadi. Bingung kan? Iya, karena pertanyaannya
saya harus menjelaskan tentang beberapa fenomena. Oke, sudah.